Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini temanya adalah masyahidu wa ahwalu yaumal qiyamah. Fenomena masyahidu wa ahwalu yaumal qiyamah, fenomena dan ketakutan-ketakutan pada hari kiamat. Dijelaskan di dalam kitab Inni yaumul qiyamah khatabahul jalil wa sya'nuhu azim la yastati'u aqlun basharun an yatakhayyala syada'idu ahwaluhu. Sesungguhnya hari kiamat itu akal manusia tidak dapat membayangkan dahsyatnya hari kiamat. La yastati'u aqlun basharun, akal manusia tidak dapat membayangkan dahsyatnya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin. Ala yazunnu ula, tidak yakinkah kalian atau menduga sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat, pada hari yang besar, di mana hari itu manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana hari itu berdirilah manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Itu Allah mendeskripsikan, menggambarkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Juga Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan di dalam ayat yang lain, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang berat, hari yang sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzalika yauma idzi yaumun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir." Demikianlah hari kiamat itu adalah yaumun asir, hari yang berat, hari yang sulit bagi orang-orang non-muslim, tidak mudah bagi orang non-muslim. Juga Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan di dalam ayat yang lain, sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, Inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya inna haula, sesungguhnya mereka non muslim semuanya, yuhibbunal ajilah, mereka menyukai kehidupan dunia yang segera-segera. Kehidupan dunia ini ajilah, kehidupan yang segera, kehidupan dunia. Orang luar daripada Islam hanya mereka cinta kepada dunia saja, kehidupan yang segera. Wa yazaruna wara'ahum, mereka mengabaikan hari di belakang mereka. Hari apa di belakang mereka? Yaitu yauman saqilah, hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Manusia ini dua kali hidup, hidupnya di dunia dan hidupnya nanti di akhirat, kehidupan di akhirat. Itulah yang disebut dengan yauman saqilah, hari yang berat.
Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, seandainya anak kecil bertepatan lahir pada hari kiamat misalnya, anak kecil itu tidak melakukan dosa apa-apa, tidak pernah melakukan kejahatan, dijelaskan dalam hadis, fa innahu yashiba sya'ru ra'suhu idza ayana wara'a yaumil qiyamah. Berubanlah kalau anak kecil lahir pada tepat hari kiamat, yashiba sya'ru ra'suhu, beruban kepalanya, mengingat dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau anak kecil saja bisa beruban kepalanya, Pak, sudah ukurannya kada kawa dikisahkan lagi, sudah itu. Tidak bisa diceritakan, terlalu dahsyat itu. Mana anak kecil bisa beruban ini? Beruban langsung. Maka orang beruban itu tandanya sudah banyak problematika sudah yang dihadapinya. Ini anak kecil baru lahir bisa beruban kalau menyaksikan hari kiamat. Dalilnya di dalam surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Pakai tattaqun, bagaimana kalian tidak menjaga diri? In kafartum, jika kalian ingkar satu hari, jika kalian ingkar pada hari kiamat. Hari kiamat itu hari yaj'alul wildana shiba, yang menjadikan anak-anak itu menjadi shiba, menjadi beruban langsung kalau dia menyaksikan hari kiamat. Langit pecah, belah, itulah janji Allah yang pasti akan terlaksana. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Juga seandainya ibu-ibu lagi memberikan ASI kepada putranya, ya, dilepasnya, seandainya orang-orang yang mengandung gugur kandungannya kalau menyaksikan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamdaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ketika kalian melihat tazhalu kullu murdi'atin, setiap ibu-ibu yang menyusui anaknya, tazhalu, menjadi dilepasnya anaknya begitu saja. Begitu dahsyatnya hari kiamatnya. Wa tadau kullu zatin hamlin hamlaha, maka gugurlah setiap orang yang hamil, tadau, gugur kandungannya. Wa taron nasa sukara, dan engkau melihat itu manusia itu mabuk, padahal bukan mabuk, tetapi mabuknya itu adalah merupakan azab Allah yang sangat keras. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Begitulah gambaran pada hari kiamat. Gugur kandungan bagi yang mengandung. Ibu-ibu menyusui anaknya, dilepasnya anaknya, tidak ingat lagi, begitu dahsyatnya hari kiamatnya. Dan hari kiamat juga tidak ada pertalian nasab antara satu dengan yang lain. Tidak mengenal bapak, tidak mengenal ayah, tidak mengenal anak, tidak mengenal istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ketika trompet sangkakala ditiupkan oleh malaikat, tiupan pertama adalah membinasakan manusia, maka dikala itu fala ansaba bainahum, dikala itu tidak ada pertalian nasab, tidak ada istilah paman, tidak ada istilah anak, tidak ada istilah menantu, tidak ada istilah istri. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun, tidak ada yang saling tanya saat itu. Masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak bisa saling tanya. Antara istri dengan suami, bagaimana nih? Tidak ada.
Masing-masingnya itu diabadikan, disebutkan di dalam Al-Quran. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, cukup urusannya sendiri itu cukup menyibukkannya. Sya'nun yughni. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak memperhatikan orang-orang lain. Ya. Seorang anak tidak bisa menolong ayahnya, ayah tidak bisa menolong anaknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Luqman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw man la yajzi walidun an waladihi wala mauludun lahu wajazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Hai sekalian manusia, takutlah kepada Allah. Wahsyaw yauman, takutlah akan hari la yujzi walidun, seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, seorang anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini manis, indah. Biasa sesuatu yang manis itu banyak ngerumuninya macam semut. Bisa-bisa melalaikan ibadah kita gara-gara dunia. Apa itu dunia? Segala sesuatu yang bersifat sementara itu dunia. Apapun yang sifatnya sementara dunia namanya. Istri Ustaz sementara dunia. Jabatan Ustaz sementara dunia namanya. Kekayaan sementara. Itu seluruhnya sementara bisa melalaikan manusia untuk menuju akhiratnya. Maka kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan kehidupan dunia ini melalaikan kalian. Wala yaghurrannakumul billahil ghurur, jangan setan menipu daya kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tapi nampaknya banyak orang-orang yang terperdaya dengan dunia saja. Tidak paham dia tentang agama yang dianutnya. Ya. Tidak cukup dengan pengakuan kita, KTP kita Islam, tidak cukup dengan itu. Tidak cukup. Tapi kita harus kaji satu persatu hukumnya. Maka itulah maksud Allah menurunkan Al-Quran. Maka itulah maksud Allah menurunkan Nabi sebagai mubaligh dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kita. Inilah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 48, "Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlan wa la hum yunsurun." Takutlah kalian akan hari tiada seorang pun yang bisa menolong yang lain, tidak diterima syafaat seseorang, wala yu'khadhu minha 'adlan, tidak diterima tebusan seseorang, wala hum yunsurun, dan tidak mereka juga akan ditolong. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah amal kita, ilmu dan amal kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa hahiyal absaruz zalimin tasassu min hauli zalikal yaum fala tatrafu abadan min shiddatil khawf wala taltafit yaminan wala shimalan bal tasbahu afidatum khawiyah la taqilu syai'a. Wahahiyal absar, itulah pandangan orang yang zalim. Tashkhusu min hauli zalikal yaum, dalam mengidentifikasi dari ketakutan pada hari itu. Fala tatrab abada min syiddatil khawf, mata mereka tidak berkedip sedikit pun. Apa bahasa kita? Tidak berkedip, kena takut. Gini terus, melang terus ya. Wala taltafit yaminan wala shimalan, mereka tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Bal tasbahu afidatuhum, bahkan jadilah hati nurani mereka menjadi khawiyah, menjadi kosong. La taqilu syai'an, mereka tidak memahami sedikit pun. Mereka tidak memahami. Jadi orang-orang yang bernasib neraka itu, dia tidak paham apa-apa, tidak bisa mendengar, dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan kalian kira, hai hambaku, Allah itu lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan, jangan kalian nyangka itu Allah itu lalai terhadap perbuatan-perbuatan orang yang zalim. Amma ya'maluz zalimun. Lebih gamblangnya Ustaz, apa itu zalim? Nah, supaya pian paham dulu, apa itu perbuatan zalim? Zalim itu didefinisikan oleh ulama. Zalim itu definisinya wudi'a syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, zalim. Pian punya kopiah, tapi pian ini kopiah itu taruh di kaki, zalim ngarannya. Sekalipun punya sendiri. Pian punya sepatu bagus taruh di kepala, karena itu bukan posisinya, zalim namanya. Walhasil, apapun meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya, itu disebut zalim. Orang zalim tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbuz zalimin." Allah tidak suka terhadap perbuatan orang-orang zalim, karena tidak bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya semula. Amburadul. Wah, kira-kira menurut pian ini ada orang seperti itu? Amburadul, Pak. Yang kada cocok sebut cocok, yang sebut yang jelek bagus, yang jelek disebut bagus, malah yang bagus disebut tidak cocok, zalim. Maka tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim, ya. Kenapa Allah tidak lalai terhadap perbuatan orang yang zalim? Innama yuakhiruhum, kenapa Allah menunda-nunda azab orang yang zalim itu? Liyaumin taskhasu fihil absar, menunda-nunda untuk hari kiamat supaya mereka terbelalak mata mereka, nanti kaget melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Muhti'ina muqni'i ru'usim, mereka cepat datang, mereka mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mereka tidak berkedip mata mereka sedikit pun. Wa afidatuhum hawa, dan hati nurani mereka menjadi kosong. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang-orang yang zalim, bisa memposisikan sesuatu itu pada tempatnya semula. Ini global ini, apapun pian letakkan sesuatu pada yang cocok, Pak, ya. Jangan orang tua disebut anak kecil, sementara anak kecil disebut orang tua, zalim namanya. Tidak boleh, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Bal tartafa'u qulubahum min shiddatil haul ila hanajirhim fala hiya takhruju wala tastaqirru fi makaniha. Bahkan hati kita ini ada di dalam tubuh kita ini, ya, terangkat menuju kepada kerongkongan, Pak. Ila hanajirhim. Kalau hati bisa terangkat sampai ke kerongkongan, tidak bisa keluar dan tidak bisa tetap kepada tempatnya semula, hati itu kena rasa kauzimin, kena mereka terlalu pedih, terlalu menahan kepedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir, wa anzirhum yaumal azifah idzil qulubu ladal hanajir kauzimin. Berikanlah peringatan pada hari azifah, pada hari kiamat. Idzil qulub, kena hati waktu itu ladal hanajir, berada di kerongkongan, menahan kepedihan dan menahan kesakitan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berarti terlalu sakit kalau hati saja bisa berpindah ke tempatnya semula. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Maka kata Nabi SAW, ada 7 macam orang. Ini saya tambah sedikit. Ada 7 macam orang yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fi zillil arsyir rahman, ada 7 orang yang mendapat naungan dari arsy Allah. Wa ma'a kulli hadhil ahwal wal kurubat, fa hunaka sinfun karimun yakunu fi zillil arsyir rahman jalla wa ala. Di samping ketakutan dan kesengsaraan pada hari kiamat, ada sinfun karimun, ada satu golongan yang mulia. Siapa yang golongan yang mulia itu? Yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 macam orang yang mendapat naungan itu. Yang pertama, yang mendapat naungan itu imamun adilun, pemimpin yang adil.
Imamun adilun, pemimpin yang adil. Untuk berlaku adil ini susah. Apa itu pemimpin? Ya semuanya pemimpin, termasuk pian ini pemimpin, pemimpin rumah tangga. Bisa adil enggak terhadap keluarganya? Itu yang mendapat naungan. Lalu macam yang kedua adalah wasyabun nas'a fi ibadatillah. Ada pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul tidak pernah bermaksiat, tumbuh fisiknya untuk beribadah kepada Allah. Dan macam yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Ada seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Rasanya kalau tidak ke masjid macam berutang rasanya. Begitu dia keluar dari masjid, kembali lagi ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan macam yang berikutnya adalah warajulani tahabba fillah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan macam berikutnya adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Ada seseorang berzikir kepada Allah di waktu yang sunyi, khalian seorang diri. Berzikir dia kepada Allah seorang diri. Lalu fafadat ainah, berlinang air matanya mengingat dosanya yang telah lalu. Berlinang air matanya, tidak dibuat-buatnya. Nah, lalu yang berikutnya yang mendapat naungan di sisi Allah, warajulun da'athum ra'atan zata mansabin wa jamalin. Seseorang yang diajak oleh perempuan cantik, zata mansabin, perempuan itu memiliki kedudukan, cantik lagi, untuk melakukan serong, untuk melakukan zina. Lalu lelaki yang diajak oleh perempuan cantik ini apa dia bilang? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kada berani mbak? Tidak berani saya takut kepada Allah. Lalu kata mbaknya, ayo mas, tidak ada orang ini, mumpung ini kesempatan ini. Oh tidak, saya takut kepada Allah. Tidak jadi mbak, saya takut kepada Allah. Nah, lelaki yang beginilah yang mendapat naungan besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menurut piannya ada lelaki seperti itu? Kayaknya berat ini rasanya, berat ini. Kebanyakan, oh ya sekali aja coba, sekali aja. Allah, berat ini Pak. Ya. Lalu macam yang ketujuh yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dia disembunyikannya sedekahnya, entah sedekahnya sama siapa saja, sehingga hatta la ta'lamu shimaluhu, sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya, tangan kanannya bersedekah itu. Tidak perlu diumumkan di masjid, hanya Allah yang tahu. Inilah laki yang bersedekah seperti inilah yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya, mudah-mudahan kita ini mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah gambaran kita nanti pada hari kiamat. Ya. Tinggal sedikit, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'arujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'arujul malaikah, malaikat Jibril itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari dia naik, fi yaumin, satu hari. Satu hari itu ukurannya, satu hari di dunia, kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ukuran di akhirat sama dengan 50.000 tahun, Pak. Kira-kira bisa pian bayangkan, satu hari di dunia ukurannya di akhirat 50.000 tahun kata Allah di dalam Al-Quran. Ya. Allahu Akbar. Itu di dalam surat Al-Ma'arij. Ya. Wasbir sabran jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang kafir menganggap hari kiamat itu mustahil. Wa narahu qariba, dan Allah menganggapnya dekat. Maka
kita sebagai orang Islam hendaknya mempersiapkan diri kita dari sekarang itu amal, ilmu dan amal kita. Ya. Kiamat itu disebut azifah, itu semakin hari semakin dekat. Itu Pak. Besok dekat, besok dekat, besok dekat. Lama-lama rusak dunia ini. Besok lama-lama pian innalillahi, begitu. Itu disebut hari kiamat, disebut azifah. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang tekun beribadah, tekun mengkaji kitab-kitab Allah. Al-Quran turun bukan untuk dibaca, dilakukan saja, tapi dikaji satu persatu. Ya. Hadis juga itu dikaji satu persatu. Dengan demikian akan bertambah iman kita. Ya. Iman sebagai bekal kita. Iman adalah sebagai pakaian kita. Walibasut taqwa zalika khair. Pakaian iman dan takwa itulah yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin tidak terlalu banyak ya. Ini jamaahnya lagi mungkin capek ya. Tidak terlalu banyak. Kesimpulannya jamaah sekalian, mudah-mudahan kita termasuk tergolong dari golongan ashabul yamin, golongan-golongan kanan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hawzan wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh fi hadzal yawm wa fi ma ba'dahu fi hadhihi al-lailah wa fi ma ba'daha min nurin tahdi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutuh aw dhurrin takshibuhu aw dhanbin taghfiruh aw siddatin tadfa'uha aw ma'afatin tamunnu bi'ala man tasha'u min ibadika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum. Ya Karim.